Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Setiap orang pasti berpikir bahwa sorga itulah yang aku rindukan. Sorga itulah tempat terakhir yang aku idam-idamkan. Setiap orang sebetulnya merindukan sorga dalam hidupnya. Bahkan setiap pengajaran agama pasti menekankan tentang sorga. Karena memang sorga adalah impian. Sorga adalah tujuan terakhir di mana setiap orang ingin hidup di dalamnya. Tetapi pertanyaannya, ada banyak orang yang merindukan sorga. Ada banyak orang yang mengajar tentang sorga. Tetapi siapakah yang dapat memberi kepastian tentang sorga itu? Haleluya. Nah, selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang membawa hati kita mengerti kehendak Tuhan dan mendidik kita untuk senantiasa berjalan dalam terang firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa di tengah dunia yang penuh dengan dosa dan kejahatan ini, firman Tuhan itu adalah jaminan kekuatan bagi kita. Haleluya. Dan dalam program ke-351 ini memang kita sedang bicara tentang kerajaan sorga. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya sorga itu tempat yang sangat unik. Kenapa saya bilang sangat unik? Karena sekaya apapun seseorang, dia tidak akan pernah bisa masuk hanya dengan kekayaannya. Tetapi semiskin apapun seseorang, dia tetap dapat masuk dan terhormat berada di sorga. Berarti sorga tidak berhubungan dengan berapa kekayaan yang kita miliki. Bahkan yang mungkin akan mengejutkan kita bahwa sorga bukan kepastian bagi orang baik sekalipun. Mungkin setelah mendengar program ini saudara terkejut dan berkata, pendeta, selama ini yang saya dengar bahwa Tuhan menciptakan dua tempat. Satu untuk orang baik yang bernama sorga, dan yang kedua untuk orang jahat yang bernama neraka. Tetapi hari ini saya mau beritahu buat saudara, bahkan orang tidak bisa masuk surga dengan kebaikannya. Orang bisa saja berbuat baik, tetapi bisa juga berada di neraka. Nah, mungkin setelah mendengar program ini sangat terkejut dan berkata, bagaimana mungkin? Tapi sebaliknya saya mau beritahu, orang bisa saja hidupnya jahat, tapi bisa tiba di sorga. Lalu mungkin saudara semakin terkejut dan berkata, bagaimana orang baik bisa ada di neraka sementara orang jahat bisa ada di sorga? Kita ingat betul kisah penjahat di sebelah kanan Yesus, yang ketika akhirnya dia bertobat dan berkata, Guru, ingatlah akan aku jika engkau berada dalam Firdaus. Dan Alkitab jelas berkata bahwa Yesus dengan tegas berkata kepada orang itu, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Berarti penjahat ini masuk sorga. Tetapi sebaliknya dalam cerita tentang orang Farisi dan pemungut cukai, Alkitab berkata tentang pemungut cukai yang memukul-mukul dirinya dan berkata, aku orang berdosa, aku orang hina, aku orang yang tidak layak sama sekali. Sementara orang Farisi itu dengan bangganya berkata, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberi persembahan, aku memberi perpuluhan, dan segala kebaikannya dia ceritakan. Dan Yesus berkata, orang pemungut cukai ini dibenarkan, tetapi orang Farisi itu ditolak oleh Tuhan. Berarti dari sini kita bisa lihat, ada orang-orang baik yang tidak akan masuk surga. Ada orang-orang baik yang ditolak sampai ke surga. Tapi sebaliknya, ada orang-orang jahat yang diterima. Karena apa? Karena pertobatannya. Itu sebabnya Alkitab berkata pada hari terakhir akan datang banyak orang yang berkata, Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat demi namamu? Bukankah aku sudah usir setan demi namamu? Semuanya bicara tentang kebaikan-kebaikan yang dia kerjakan. Tetapi Yesus dengan tegas berkata, aku tidak pernah kenal kamu. Celakalah kamu, hai kamu pembuat kejahatan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Jadi dari sini jelas buat kita bahwa kerajaan sorga yang pertama tidak bisa kita masuk ke dalamnya hanya dengan harta. Kerajaan sorga kita tidak bisa masuk ke dalamnya hanya dengan kebaikan kita. Bahkan kerajaan sorga tidak bisa kita masuk di dalamnya hanya dengan segala
tindakan-tindakan, kegiatan-kegiatan rohani kita, dengan ibadah kita, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Karena sorga hanya bisa kita masuki oleh darah yang tercurah di atas kayu salib di Golgota. Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini akan kita pelajari hari ini. Lukas pasal 13, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil oleh seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari ayat-ayat bacaan ini kita bisa melihat apa sebetulnya yang Yesus sedang gambarkan tentang kerajaan sorga. Yang pertama, Yesus sedang menggambarkan bahwa kerajaan sorga sangat berhubungan dengan pertumbuhan. Makanya jelas ayat 18 berkata, maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabang. Benih itu tumbuh. Berarti yang pertama, apa itu kerajaan sorga? Kerajaan sorga berhubungan dengan pertumbuhan. Artinya kita nggak bisa terus jadi bayi rohani. Waktu kita baru bertobat, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan menuntut kita terus maju, terus bertumbuh. Nah, persoalannya kenapa kita nggak bisa menikmati kerajaan sorga dalam kehidupan kita? Ingat, selalu saya bilang bahwa iman yang kecil dan sederhana, pertobatan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, iman sesederhana itu akan membawa kita sampai ke sorga. Tetapi iman yang tangguh dan luar biasa di tengah tantangan, di tengah masalah, itu yang dapat membawa sorga ke dalam diri kita. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi kerajaan sorga sangat berhubungan erat dengan pertumbuhan. Pertumbuhan rohani kita, pertumbuhan kedewasaan iman kita. Nah, kita nggak bisa bilang kerajaan Allah hadir dalam hidup saya kalau iman kita nggak bertumbuh-bertumbuh. Kalau kita tetap bayi-bayi rohani yang tidak mau ditegur, yang tidak mau dikoreksi, yang tidak mau bertumbuh dalam Tuhan. Kita boleh bertahun-tahun jadi orang percaya, kita boleh bertahun-tahun terlibat dalam kegiatan rohani, tapi apa yang terjadi? Kita nggak bisa menikmati dan merasakan kerajaan sorga dalam hidup kita. Kenapa? Karena iman kita tidak bertumbuh. Jadi jelas yang pertama, kerajaan sorga erat berhubungan dengan pertumbuhan. Karena kerajaan sorga di dalam hidup kita itu adalah benih yang hidup, yang akan terus bertumbuh, yang akan terus berbuah, dan akan menyatakan kemuliaan Allah dalam hidup kita. Yang kedua, kerajaan sorga bicara tentang hidup yang mendatangkan ketenangan. Makanya ayat ini berkata, biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Ketika pertumbuhannya sehat, apa yang terjadi? Hidupnya mendatangkan ketenangan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, persoalannya sekarang, banyak istri-istri Kristen pergi ke gereja, pergi sibuk dengan pelayanan, tapi hidupnya nggak membawa ketentraman dalam keluarga. Anak-anak bilang, mama sih kalau di gereja sih ramah sama orang, tapi kalau di rumah nakutin dia. Banyak suami-suami Kristen yang mulai terlibat dalam kegiatan gereja, tapi di rumah tidak pernah bisa jadi saksi Tuhan. Di rumah tidak bisa membawa ketenangan, tidak bisa membawa ketentraman. Yang ada hanya amarah, yang ada hanya kebencian, yang ada hanya kekasaran, dan yang ada hanya membuat suasana rumah tambah panas, saudara-saudara. Nah, ini yang saya mau jelaskan buat saudara, bahwa kerajaan sorga berhubungan dengan pertumbuhan. Tapi selanjutnya kerajaan sorga bicara tentang bagaimana hidup kita membawa ketenangan. Sehingga jika saudara seorang pemimpin dan saudara menerima kerajaan sorga dalam hidup saudara, maka saudara bisa membawa ketenangan bagi orang di sekitar saudara. Jika saudara seorang pekerja, jika saudara seorang karyawan, lalu kerajaan sorga ada dalam hidup saudara, maka apa yang terjadi? Dimanapun saudara membawa damai, saudara membawa sukacita, saudara membawa ketentraman buat banyak orang. Saya nggak manas-manasin orang. Orang lagi cerita tentang masalahnya, lalu bukannya ditentramkan, bukan ditenangkan. Saya lagi benci sama dia, ya udahlah, toh benci itu nggak ada gunanya, gitu ya kan? Kita bawa ketenangan. Tapi apa yang terjadi? Dunia sekarang penuh dengan orang yang suka manas-manasin orang. Bahkan sekarang pakai istilah lebih tajam lagi, ngomporin orang gitu ya kan? Kalau cuma manas-manasin sih mungkin cuma ngipas, saudara. Ini bukan ngipas lagi, udah ngomporin, saudara. Api dibesar-besarin ya kan? Orang udah bilang, aduh saya tuh nggak senang sama dia. Oh memang dia orangnya begitu, gitu ya kan? Jadi apa yang terjadi? Kita bukan membawa ketentraman, tapi kita justru membawa kegaduhan. Jadi kerajaan sorga
Yang pertama berhubungan dengan pertumbuhan. Yang kedua kerajaan sorga bicara tentang bagaimana hidup kita mendatangkan ketenangan. Dan yang ketiga, kerajaan sorga berhubungan dengan bagaimana kita mempengaruhi seluruhnya. Coba perhatikan pada ayat yang ke-20 dikatakan, dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi yang mau dijelaskan di sini sampai khamir seluruhnya. Jadi waktu kerajaan sorga ada dalam kehidupan kita, apa yang terjadi? Bukan hanya kita yang dapat berkata saya menikmatinya, tapi waktu kerajaan sorga dalam hidup kita, maka cirinya adalah bahwa orang di sekitar kita dapat turut merasakannya. Karena apa? Karena khamir seluruhnya, kata Alkitab. Jadi dari sini jelas bahwa kerajaan sorga adalah tujuan setiap orang percaya. Dan kita ingat bahwa kita tidak pernah bisa sampai ke sorga hanya dengan kekayaan kita, dengan amal baik kita, dengan segala tindakan-tindakan rohani kita. Sama sekali tidak, karena kita hanya bisa sampai ke sorga melalui darah yang tercurah oleh anugerah di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya Petrus dengan tegas berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Hanya oleh anugerah, hanya oleh kasih. Kalau karena perbuatan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, perbuatan kita nggak akan pernah sampai pada standar ilahi. Tetapi hari ini saya mau beritahu buat saudara, bukan hanya kita bisa sampai ke sorga oleh anugerah Tuhan, tetapi kita bisa menghadirkan sorga dalam hidup kita. Waktu iman kita bertumbuh, waktu hidup kita membawa ketenangan bagi orang lain, waktu hidup kita menjadi saksi, menjadi berkat yang mempengaruhi orang di sekitar kita, maka dimanapun kita ada, suasana sorga ada dalam hati kita. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat dengan Tuhan, mengalami kasih, kuasa, dan mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini secara khusus juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Mungkin saudara tidak pernah merasakan kehadiran suasana sorga dalam hidup saudara, dan melalui program ini saudara dengar firman Tuhan, dan saudara ingat, Tuhan, biarkan kerajaan sorga itu ada di dalam hidup saya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada dan saya mau doa buat saudara. Atau mungkin saudara berkata, saya gak punya kepastian sorga dalam hidup saya. Saudara juga boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan saya mau doa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa sukar, pergumulan, bahkan setiap mereka Tuhan yang mungkin tidak memiliki kepastian sorga, tetapi hari ini ingin bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mau menikmati darah yang tercurah dan hidupnya dibenarkan oleh kuasa Kristus. Bapa, jamah dengan kuasa. Atau mungkin mereka yang hari-hari ini tidak merasakan suasana sorga dalam hidup mereka, yang ada hanya kepahitan, kebencian, kejengkelan. Tuhan, melalui program ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah sehingga suasana sorga boleh tetap ada di dalam hati kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, dan kami rebut janji Tuhan melalui iman oleh karena anugerah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Imani apa yang sudah kita doakan, karena Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Dia tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Tetap bersemangat, bersuka cita menghadapi hidup ini, karena kita tidak pernah sendiri. Doa saya menyertai saudara. Ingat, jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.